Oke, lagi heboh banget nih soal revisi Undang-Undang ASN yang baru ya kan? Pasti banyak yang was-was dan bertanya-tanya, ini sebetulnya ada apa sih? Nah, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas poin-poin paling krusial yang wajib banget Anda tahu dari perubahan besar ini. Jadi, kenapa sih revisi UU ASN ini kok bikin banyak orang jadi resah? Terutama buat teman-teman pegawai honorer dan PPPK, kenapa jadi pada cemas? Jawabannya sebenarnya sederhana. Ini bukan cuma sekedar aturan baru di atas kertas, tapi ini menyangkut langsung nasib dan masa depan karir Anda semua. Biar lebih gampang kita pahami, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari kenapa revisi ini bikin kaget, lalu kita bahas soal penyederhanaan status pegawai. Nah, ini juga penting, soal akhir dari era PPPK paruh waktu. Terus, ada kewajiban mutasi mulai 2026, kita lihat juga peluang jadi pegawai penuh waktu, sampai akhirnya kita simpulkan, aturan baru, ya berarti nasib baru. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kenapa revisi ini bisa dibilang mengejutkan? Ya karena dampaknya itu langsung terasa banget buat para pegawai non-permanen dan juga teman-teman PPPK. Yuk kita lihat poin-poinnya apa aja. Yang jadi sorotan utamanya tuh ada 3 hal. Pertama, status pekerjaan Anda. Kedua, kebijakan baru soal pemindahan tugas atau mutasi. Dan yang ketiga, nah ini yang paling bikin khawatir. Adanya kemungkinan kontrak bisa diputus kalau nggak mengikuti aturan yang baru. Lantas, apa sih alasan dibalik semua perubahan ini? Kenapa pemerintah merasa perlu banget merombak sistem yang selama ini udah jalan? Jawabannya ternyata mengarah ke satu kata kunci, profesionalisme. Intinya begini, pemerintah itu ingin membuat status kepegawaian jadi lebih jelas, lebih tegas. Nggak ada lagi tuh status yang setengah-setengah atau abu-abu. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih ramping dan pastinya lebih efektif untuk jangka panjang. Oke, sekarang kita bedah perubahan konkret yang pertama. Dan ini adalah salah satu poin yang paling ramai dibicarakan. Berakhirnya era PPPK paruh waktu. Perubahannya jelas banget kan? Kalau dulu ada 3 kategori pegawai, sekarang disederhanakan, dipangkas, jadi cuma 2, PNS dan PPPK penuh waktu. Udah, itu aja. Artinya, skema PPPK paruh waktu secara resmi akan dihapuskan. Katanya sih dianggap udah nggak ideal lagi untuk birokrasi modern. Sekarang, kita beralih ke aturan yang jujur aja, menyebabkan kecemasan yang cukup signifikan, kebijakan mutasi wajib yang baru. Ini adalah perubahan besar kedua yang perlu banget kita pahami bersama. Coba dicatat ya tahunnya. Kebijakan besar ini dijadwalkan akan mulai berlaku pada tahun 2026. Artinya apa? Artinya semua ASN, baik itu PNS maupun PPPK, harus siap dengan aturan main yang baru ini. Dan perlu diingat, mutasi ini bukan soal suka atau tidak suka ya. Tujuannya itu strategis. Misalnya untuk mengisi bagian yang kosong, atau untuk menyebar talenta secara merata ke seluruh Indonesia, dan juga untuk menata ulang struktur organisasi supaya lebih efisien. Dan inilah konsekuensi paling krusialnya. Aturan ini sangat tegas. Kalau Anda nggak bersedia mengikuti penempatan sesuai kebutuhan, risiko paling besarnya adalah kontrak kerja Anda bisa tidak diperpanjang. Ini pertaruhan yang sangat nyata buat keamanan kerja kita. Setelah kita bahas tantangan-tantangannya yang cukup berat, mari kita lihat sisi lainnya. Adakah potensi jalan ke depan buat teman-teman PPPK paruh waktu yang sudah ada saat ini? Apakah ada secercah harapan? Jawabannya, ya, peluang itu ada. Tapi, ini yang harus digarisbawahi banget, prosesnya itu tidak otomatis. Jadi penting sekali buat kita semua untuk mengelola ekspektasi, karena ada syarat-syarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi. Setidaknya, ada 3 gerbang yang harus dilewati. Pertama, kinerja Anda harus terbukti baik lewat evaluasi. Kalau lolos, gerbang kedua, instansinya harus memastikan ada formasi atau posisi yang kosong untuk Anda. Terakhir, dan ini yang paling menentukan, harus ada anggaran yang siap dari instansi untuk membayar status penuh waktu Anda. Yuk, sekarang kita rangkum, apa sih arti dari semua ini dan apa kesimpulan utamanya? Pada dasarnya, kita semua sedang memasuki sebuah realitas yang baru dalam dunia kepegawaian negara. Intinya, ada 2 pesan besar yang mau disampaikan lewat revisi ini. Di satu sisi, pemerintah ingin sistem yang lebih rapi dan profesional, tapi di sisi lain, ini datang dengan paket tuntutan yang lebih tinggi dan aturan yang lebih ketat bagi para pegawainya. Jadi inilah 2 sisi mata uangnya. Dari sisi pemerintah, tujuannya merapikan benang kusut birokrasi. Tapi dari sisi kita sebagai pegawai, realitasnya adalah kita harus lebih fleksibel dan siap menghadapi aturan main yang baru, termasuk penghapusan status paruh waktu dan kewajiban untuk mutasi.
Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali lagi kepada Anda. Sistemnya mungkin akan menjadi lebih rapi, betul. Tapi dengan aturan yang lebih ketat ini, tantangan apa yang paling nyata bagi karir dan masa depan Anda pribadi? Nah, ini sebuah pertanyaan penting yang kayaknya perlu kita semua renungkan.